Kenapa selalu saja merasa kurang? Makanya konsisten dalam bersyukur. Apapun harus dibeli dengan uang, makanya pengeluaran harus diukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku Bunda Twin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak suami sudah gajian, jadi waktunya sekarang istri sebagai bendahara rumah tangga harus mengelola nafkah yang sudah disetor oleh Pak suami. Oh ya, sebelum lanjut ke videonya, aku ingin mengingatkan kalau aku bukanlah pakar keuangan dan aku share video ini tidak ada bermaksud ria atau pamer ya, ini hanya sekedar sharing. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil. Sebelum aku membuat budgeting atau anggaran untuk bulan Mei, di sini aku juga harus cek dulu atau aku evaluasi dulu ya keuangan aku pada bulan April. Jangan sampai dengan alasan bulan Ramadan menjadikan kita menjadi sangat boros ya teman-teman. Karena seharusnya bulan Ramadan itu harus membuat kita jauh lebih hemat, karena pada bulan Ramadan banyak nafsu yang harus kita tahan. Nah, di sini aku akan cek isi dompet pintar aku ini ya. Di sini ada cicilan, otomatis tidak akan bersisa karena memang cicilan itu bersifat pasti gitu ya. Dan untuk arisan itu masih ada sisa 25.000 karena memang kemarin pada bulan Ramadan itu tidak mengadakan wirid ya teman-teman, karena memang kan bulan Ramadan. Untuk beras aku tidak beli ya untuk bulan yang kemarin itu. Di sini belanja bulanan aku masih ada bersisa 50.000 rupiah. Dan untuk belanja mingguan itu sama sekali nggak ada sisanya karena memang sekarang itu semuanya itu kan serba mahal. Dilanjut lagi yaitu ada uang susunya anak-anak. Di sini tuh masih lumayan gitu ya sisanya. Ada 71.000 rupiah untuk sisa dari budget susunya anak-anak. Berarti untuk next aku harus kurangi budgetnya karena masih lumayan banyak sisa. Untuk Pampers masih ada sisa 15.000 rupiah ya. Jadi sekarang untuk dompet pintar aku ini udah kosong. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini tuh masih lumayan ya teman-teman, sisanya ada 161.000 rupiah. Nah, langsung aja di sini aku akan tulis ya di sisa anggaran untuk bulan April ini adalah 161.000 rupiah. Saat-saat seperti ini tuh kayak benar-benar ditunggu-tunggu ya teman-teman. Dan juga kalau udah melihat anggaran itu ada sisanya, rasanya itu kayak benar-benar semangat gitu ya untuk selalu membuat anggaran, untuk selalu berusaha untuk lebih berhemat. Oke, selanjutnya nih teman-teman, aku akan membuat budgeting untuk bulan Mei ya. Di sini tuh pendapatan Pak suami itu tidak bersifat tetap ya teman-teman, bisa-bisa berubah kayak gitu. Nah, untuk bulan ini Pak suami itu menerima gaji lebih besar dari bulan sebelumnya, yaitu bulan sebelumnya 3.300.000, sedangkan pada bulan ini Pak suami menerima gaji sebesar 3.750.000 rupiah. Alhamdulillah ya teman-teman. Sekarang Pak suami itu gajinya udah lumayan naik gitu ya. Sebenarnya Pak suami itu tidak bisa selalu dipastikan kapan gajinya naik, kapan gajinya turun. Makanya kita sebagai ibu rumah tangga harus selalu siap sedia ya teman-teman, jika tiba-tiba nanti pendapatan dari suami kita itu turun. Jadi kita harus benar-benar kayak berusaha ada tabungan. Nah, setelah menulis pendapatan, kita bisa tulis selanjutnya yaitu adalah kewajiban ya. Di sini kewajiban aku sengaja tulis untuk di bagian pos yang pertama karena memang kewajiban itu bersifat sangat-sangat wajib. Di sini ada cicilan 800.000, ada arisan 50.000 dan ada listrik 200.000 rupiah. Total untuk kewajiban aku adalah 1.050.000 rupiah. Lumayan besar ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa karena cicilan itu juga aku ambil karena untuk beli rumah ini dulu. Jadi sekarang bersakit-sakit dahulu ya. Insya Allah nanti kalau hutangnya lunas aku nggak mau ngutang lagi, kapok ya rasanya ngutang terus. Selanjutnya di sini aku akan tulis untuk pos kebutuhan ya teman-teman. Di sini tuh aku yang pertama aku tulis yaitu adalah belanja bulanan. Di sini aku budgetkan 200.000 rupiah. Belanja mingguan 600.000 rupiah. Susu anak-anak aku kurangi ya dari bulan sebelumnya jadi 350.000 rupiah. Walaupun ini sudah mendekati lebaran, tidak ada alasan untuk kayak kebutuhan itu meningkat drastis ya, karena memang alhamdulillah Pak suami juga menerima uang THR. Jadi kalau untuk lebaran aku gunakan saja uang THR yang didapat sama Pak suami. Nah, untuk gajinya Pak suami tetap aku kelola seperti hari-hari biasanya.
Di sini kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, untuk gas aku itu cuma 25.000 aja, untuk bensin 100.000. Nah, untuk paket data di sini bener-bener naik ya, jadi 200.000. Karena kalau misalnya aku isi paket data yang 80.000, itu tuh aku tidak bisa mengupload video. Itu tuh bener-bener nggak cocok kartunya gitu ya, dan harus ditukar kayak gitu. Terkadang belum 1 bulan itu udah lemot banget. Kalau seorang youtuber itu kayak paket data itu kayak jadi senjata utama juga ya teman-teman, harus selalu ada gitu untuk paket datanya. Makanya di sini aku budgetkan 200.000. Jadi nanti paket data yang 200.000 itu adalah untuk aku dan juga untuk pak suami gitu. Total dari budget atau pos kebutuhan aku itu adalah Rp1.925.000. Nah, untuk dana lain-lain kali ini tuh ada uang fitrah aku budgetkan 120.000. Nanti kalau kurang aku tinggal ambil aja dari dana yang lainnya kayak dana darurat atau dana kesenangan. Nah, berhubung aku itu lupa nulis kolomnya satu lagi untuk dana darurat dan dana kesenangan, aku gabung aja, yaitu 300.000 ya. Dana daruratnya 100.000 dan kesenangan Rp200.000. Total untuk dana lain-lain yaitu adalah Rp420.000. Nah, di sini aku tetap ya teman-teman untuk mengisi sinking fund aku. Cuman untuk sinking fund kali ini aku isinya hanya 6, karena satu sinking fund Idul Fitri aku tidak isi lagi ya, tapi juga isi dari sinking fund Idul Fitri itu juga sudah aku ambil beberapa waktu yang lalu ya. Cuman memang nggak aku record kayak gitu karena ribet aja rasanya ya teman-teman. Untuk sinking fund aku pada bulan ini aku mengisinya itu dari setiap kategorinya itu Rp50.000. Kalau pendapatan naik, simpanan yang harus dinaikkan ya teman-teman, bukan keinginan atau kebutuhan. Jadi kita itu kayak harus benar-benar mengutamakan juga menabung. Ada yang tanya, Twin udah sekolah kah? Makanya Bunda Twin persiapkan pendidikan. Belum ya teman-teman. Jadi karena Twin itu belum sekolah, makanya aku persiapkan untuk dana pendidikannya itu dari sekarang, supaya nanti kami itu kayak tidak terlalu terburu-buru atau tidak terlalu berat gitu ya untuk memenuhi biaya pendidikannya Twin. Nah, di sini aku akan totalkan dari jumlah secara keseluruhan semua yang udah aku anggarkan ini, dari pos kewajiban, kebutuhan, dana lain-lain, dan juga sinking fund aku ini aku akan jumlahkan dan aku akan totalkan semuanya. Totalnya secara keseluruhan yaitu adalah Rp3.695.000. Berarti masih ada sisa sebesar Rp55.000. Aku sengaja ya teman-teman buatkan agar bersisa, karena takutnya nanti kayak uang fitrah itu kayak kurang gitu. Jadi aku bisa ambil dari sini. Makanya aku sengaja buat sisain. Nah, ini adalah anggaran aku untuk bulan Mei ini ya teman-teman. Buat kalian yang ingin menjadikan anggaran aku ini sebagai referensi, boleh-boleh aja ya, silahkan. Dan untuk yang mau tanya-tanya jangan lupa follow IG aku ya teman-teman. Aku udah sematkan di layar. Nah, sekarang masuk ke step yang sangat-sangat membuat aku selalu bahagia. Di sini adalah mengisikan uang ke dalam dompet pintar. Menurut aku, semenjak aku mengenal yang namanya budgeting, keuangan aku itu jadi jauh lebih tertata ya. Aku juga seolah-olah menjadi lebih tertantang untuk selalu lebih berhemat. Aku juga seolah-olah menjadi tertantang untuk selalu konsisten gitu ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang saat ini masih ragu-ragu untuk mencoba budgeting, kalian coba dulu teman-teman. Walaupun gaji harian, kalian bisa coba-coba dulu, karena kita tidak akan tahu rasanya kalau kita belum mencoba. Kalau sudah melihat dompet pintar seperti ini tuh udah terisi lagi, rasanya hati kita itu benar-benar sangat lega ya teman-teman, karena memang membuat kita itu menjadi sangat-sangat bahagia. Nah, ini untuk uang fitrah aku masukkan saja di dalam sini ya, biar nanti itu kalau misalnya udah waktunya tinggal bayar aja. Ini sebenarnya juga sudah waktunya ya teman-teman untuk membayar fitrah, karena ini kan tinggal beberapa hari lagi gitu ya menjelang kita itu mengadakan hari kemenangan, yaitu adalah Lebaran. Insya Allah ya teman-teman, semoga kita benar-benar dipertemukan dengan hari kemenangan tahun ini, karena kita nggak pernah tahu kan umur seseorang. Oke, setelah selesai tadi aku mengisi untuk dompet pintar, di sini aku juga isi sinking fund aku ya teman-teman. Di sini aku langsung isi-isi aja, dan jangan lupa juga untuk ditulis nominalnya.
Menurut aku sinking fund ini ternyata memang benar-benar sangat menyenangkan gitu ya. Apalagi kalau melihat uangnya itu kayak benar-benar nyata ada di depan mata gitu ya. Membuat kita itu kayak ingin terus ngisi gitu ya, supaya sinking fund kita itu kayak banyak gitu isinya. Cuman memang kalau aku sendiri menabung tidak pernah aku paksakan ya, karena memang saat ini aku masih mempunyai cicilan. Jadi aku itu harus kayak benar-benar mengutamakan hutang daripada menabung. Cuman sebisanya ya teman-teman, aku akan berusaha untuk menabung, walaupun terkadang aku itu hanya menabung sedikit. Untuk kalian yang saat ini lagi berusaha juga untuk menabung, usahakanlah menabung itu di awal gajian. Jangan menabung itu hanya di sisa anggaran ya teman-teman, karena untuk sisa anggaran itu tuh belum pasti selalu ada sisanya. Jadi usahakanlah menabung itu di awal ya, walaupun cuma sedikit. Menurut kalian nih teman-teman yang merasakan kayak aku, gaji kita semua yang pegang gitu ya, maksudnya semua uang yang dikasih Pak Suami atau gajinya Pak Suami kita yang pegang, rasanya itu ada untung dan ruginya nggak sih? Kalau untungnya berarti kita itu kayak merasa benar-benar dipercaya oleh suami kita, tapi ruginya setiap kita kayak ulang tahun itu tuh Pak Suami nggak bisa ngasih surprise gitu ya, karena kan uangnya kita yang pegang. Malah Pak Suami itu bilang kayak gini, ya udah sih kan kamu yang pegang uangnya, kalau kamu mau beli ya tinggal beli aja. Terkadang aku tuh kesel lah teman-teman, pengennya gitu pas kayak hari ulang tahun atau hari anniversary gitu ya, pengen gitu dapat surprise dari Pak Suami. Lah kok malah curhat aku ya. Tapi memang bener kan teman-teman, kalau misalnya kita yang pegang semua uangnya, pasti kita merasakan kayak gitu. Buat kalian yang samaan, jangan lupa untuk cerita-cerita di kolom komentar ya. Nah, rasanya kalau udah sinking fund terisi lagi, dompet pintar sudah terisi, rasanya itu kayak bener-bener lega banget hati aku ya teman-teman. Jadi sekarang aku itu bener-bener kayak lagi berusaha banget ya untuk memperbaiki keuangan aku dan keuangan keluarga ya, supaya nanti di masa depan kami itu tidak menyesal terlalu besar. Nah, ini kan masih ada sisa dari anggaran tadi sebesar 55.000 ya. Jadi di sini aku akan langsung simpan saja ke dalam dompet pintar ya. Jadi nanti kalau misalnya memang ada kebutuhan yang memang betul-betul kebutuhan, aku akan ambil saja uangnya. Alhamdulillah udah kelar aku untuk membuat anggaran untuk bulan ini. Masya Allah tabarakallah. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video aku ini sampai di detik ini. Semoga apa yang aku share bisa bermanfaat, menginspirasi dan memotivasi kalian semua ya. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Pisahkan telur dari cangkangnya. Cangkang telur jangan dibuang. Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya membutuhkan uang. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Nantikan terus video-video terbaru dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye bye.